Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan lewat renungan khotbah kita dalam minggu hari ini, minggu ke-20 setelah Trinitatis tanggal 25 Oktober 2020. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang rasanya bisa menyapa saudara kembali. Tuhan memberikan kita anugerah kesempatan yang indah ini untuk boleh bersama menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat firman-Nya pagi hari ini. Besar harapan saya, saudara semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang minggu kita hari ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai khotbah ini, mari kita mempersiapkan hati kita sehingga kita benar-benar bisa dilawat oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara dalam kesempatan ini. Besar harapan saya, hati saudara dibukakan Tuhan untuk boleh menangkap kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang saudara terima hari ini, saya berharap bahwa saudara akan membuka diri untuk bisa menjadi saluran berkat dengan membagikan khotbah ini, sehingga ada banyak orang yang merindukan kasih Tuhan. Mereka boleh diberkati ketika mendengarkan khotbah ini, saudara. Itu yang kami harapkan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita mempersiapkan hati kita, karena kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi khotbah kita minggu ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Mari kita perhatikan dengan baik. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian, saudara, pembacaan kita pada kesempatan ini. Topik atau tema minggu kita sekaligus menjadi topik atau tema khotbah kita pada kesempatan ini adalah air kehidupan. Dalam bahasa Batak ini disebut aek hanguluan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu, tentu kita semua tahu bahwa salah satu kebutuhan pokok semua makhluk hidup di dunia ini adalah tentunya air, saudara. Air masih lebih penting daripada makanan. Dalam beberapa penelitian ataupun pendapat para ahli, orang masih bisa bertahan makan beberapa hari, bahkan mungkin sampai seminggu. Tetapi kalau orang tidak minum beberapa hari saja, dia pasti hidrasi dan akhirnya dia akan lemah dan akan mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Tidak hanya bagi manusia sebenarnya air ini penting. Air juga merupakan kebutuhan penting bagi ciptaan Tuhan lainnya, seperti juga untuk hewan, juga untuk tumbuh-tumbuhan. Sebab apa saudara? Sebab tanpa air, semua makhluk hidup di dunia ini tidak akan dapat bertahan hidup. Apakah itu manusia, apakah itu hewan, apakah itu tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan. Tak terkecuali manusia di sini saudara. Yang sebagian besar, kalau kita melihat bahwa tubuh kita ini terdiri dari air, sebagian besar saudara, sekitar 3/4 atau 73% saudara, mungkinkah manusia bertahan hidup tanpa air? Sebenarnya kalau seperti ini sudah jelas jawabnya, tanpa air manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi saudara, potensi air itu adalah, bisa dikatakan air itu pemberi kehidupan saudara bagi kita. Ini yang perlu kita pahami. Jadi bukan hanya sekedar untuk pelepas dahaga, tetapi juga untuk menjamin kelangsungan kehidupan kita, ya, untuk banyak hal sebenarnya. Air ini merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan kita hari demi hari. Tidak hanya untuk minum, juga untuk mandi, untuk masak, mencuci, bidang kehidupan lain umpamanya seperti memerlukan air, pertanian, perindustrian, pembangkit tenaga listrik, alat transportasi dan sebagainya. Artinya air ini betul-betul sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai manusia saudara. Ya, jadi kebutuhan air itu adalah mutlak adanya bagi kita, sehingga dunia memberikan kesempatan bagi kita untuk memperingati hari air sedunia saudara. Artinya ini merupakan hal yang penting bagi kita semuanya. Jadi kebutuhan utama manusia di sini masa kini adalah, ya, kita bisa melihat bagaimana air ini menjadi sebuah kebutuhan penting yang menopang kehidupan. Tidak hanya sekedar sumber hidup sebenarnya, tetapi dia penopang yang sangat menentukan kelangsungan kehidupan semua makhluk manusia. Itu yang perlu kita pahami dari teks kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebutuhan kalau kita perhatikan sekarang kehidupan modern ini, kehidupan manusia di zaman modern ini sebenarnya ada sebuah kebutuhan yang cenderung dikatakan kebutuhan yang haus saudara. Ya, haus. Ini cenderung menjadi sebuah kebutuhan manusia, yaitu haus untuk memiliki. Ya, karena itu tidak mengherankan jika banyak orang karena rasa haus dalam kehidupannya menghalangkan segala cara untuk memiliki, ya, untuk memuaskan rasa hausnya itu saudara, memiliki lebih banyak dan seterusnya. Namun setelah mereka betul-betul memiliki apa yang diinginkan sebagai sesuatu yang dihauskan dalam kehidupannya, ternyata mereka akan tetap merasa haus. Seperti orang yang minum air laut itu saudara. Rasa haus tersebut tidak pernah dapat dihilangkan dari kehidupan manusia di dunia ini. Selalu, tiap saat kita akan selalu dihauskan. Dan banyak hal yang bisa menghauskan kehidupan kita di dunia ini. Sebagaimana pengalaman hidup perempuan Samaria di Yohanes 4 ini, sudah dalam konteks Yohanes 4 ini, yang bisa kita pastikan sesungguhnya perempuan ini adalah perempuan yang haus akan hawa nafsu. Di situ dikatakan walaupun dia telah memiliki 5 orang pria untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, dia katakan realitanya ia tetap memiliki banyak, ya, walaupun dia telah memiliki banyak maksud kami, namun dia masih kekurangan, dia masih tetap kehausan saudara. Apa penyebabnya kira-kira? Penyebabnya tidak lain karena hawa nafsu telah menipu dirinya saudara. Dia telah ditipu oleh hawa nafsunya, sehingga hawa nafsu itu tidak pernah memuaskan keinginannya. Rasa haus itu tetap menjadi sebuah pergumulan besar dalam kehidupannya, sehingga dia tidak pernah mampu mengalami makna hidup yang sebenarnya. Karena dia tidak pernah merasakan bersyukur, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bahwa itu cukup baginya. Sumber hawa nafsu itu jelas saudara, bahwa itu adalah kuasa dosa. Ketika keinginan-keinginan kita tidak terpuaskan dalam kehidupan keseharian kita, sesungguhnya itu merupakan buah dari hawa nafsu kita yang dikuasai oleh dosa. Orang yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, dia akan selalu merasa puas dan akhirnya dia tahu bersyukur. Tetapi orang masih dikuasai dosa, dia akan tetap merasa haus dan dia tidak pernah akan terpuaskan dan dia tidak akan pernah merasa bersyukur.
Itu yang kita bisa dengarkan dari kebenaran ini. Dalam teks khotbah kita hari ini saudara, Tuhan Yesus di sana berbicara. Dia mengatakan, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-14. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Kristus telah tersedia mata air yang tidak pernah kering dan yang dapat memuaskan rasa haus atau rasa dahaga kita. Hanya di dalam Kristuslah kita bisa dipuaskan, ya, bahwa rasa haus dan dahaga kita terpuaskan hanya di dalam Kristus. Pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, mengapa kita sebagai orang yang sudah percaya masih sering merasa dahaga, masih sering merasa kehausan dalam kehidupan ini? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Sebagai orang yang sudah percaya, kita sering masih terikat dengan rasa haus, ya, rasa dahaga yang tidak terpuaskan. Kalau kita lebih jeli memperhatikan, ternyata jawaban dari pertanyaan ini adalah kita bisa mengalami semua itu karena kita masih sering melekat dengan tabiat keberdosaan kita, dengan keinginan-keinginan duniawi yang membelenggu kehidupan kita. Kita cenderung tidak memuliakan Tuhan, melainkan kita lebih cenderung untuk mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri melalui semua harta milik yang kita coba kumpulkan dalam diri kita, ya, seperti kekayaan, status sosial, kepandaian, keahlian, dan kenikmatan dunia lainnya. Ini sering, saudara, membuat kita cenderung seperti orang yang tidak pernah terpuaskan keinginannya. Karena orang-orang yang tidak tahu bersyukur, dia tidak akan pernah bisa merasa puas akan semuanya ini. Ketika dia telah mendapatkan kekayaan, dia akan terus memburu kekayaan itu, entah sampai kapanpun. Yang pastinya dia tidak akan pernah merasa puas. Karena kita lebih melekat dengan semua itu, saudara, itu membuat kita menjadi kurang melekat dengan Kristus. Karena firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Itu yang kita lihat. Sehingga saudaraku, keberadaan seperti itulah yang membuat sehingga air kehidupan yang sesungguhnya ingin diberikan Tuhan, dialirkan Tuhan kepada kita, tersumbat, tidak dapat mengalir. Sehingga kita seperti mata air yang kering, kerontang dalam kehidupan ini, yang tidak pernah terpuaskan dahaga kehidupan kita. Ya, kita sering terjebak dalam persungutan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, ketakutan, dan ketidakpastian hidup. Ketika kita terpisah dari sumber mata air kehidupan itu, kita akan merasakan hidup yang tidak memiliki kepastian. Tema khotbah dalam minggu kita hari ini, saudara, yaitu air kehidupan. Sebagaimana Yesus tadi telah berkata dalam pembacaan kita, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itu yang dikatakan Yesus. Pertanyaan bagi kita sekarang, bagaimanakah caranya supaya kita dapat memperoleh air kehidupan itu? Dari pembacaan ini, dari penjelasan khotbah kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini, saudara. Yang pertama, saya hanya ingin katakan, kalau kita mau terhubung, ya, kalau kita mau memiliki hubungan yang baik, ya, memiliki air hidup yang dari Tuhan itu sendiri, mari saudara, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan sumber air hidup itu sendiri, yaitu Kristus. Kalau kita mau menikmati air kehidupan itu dalam diri kita, mari memperhatikan hubunganmu dengan Tuhan. Ketika hubunganmu baik dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, maka aku akan mengalirkan aliran air kehidupan kepadanya. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan akan mengalirkan mata-mata air dari dalam kehidupannya. Artinya, kalau kita mau menikmati air kehidupan itu, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebab hanya dengan hubungan yang baik terpelihara itu, air kehidupan yang akan mengalir dalam kehidupan kita, saudara. Ya, itu yang kita katakan di sini. Itu sebabnya Yesus pernah berkata tentang perumpamaan pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama artinya saudara, kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tidak akan dapat menikmati air hidup dari Tuhan itu. Jika hubungan kita terputus dengan Tuhan, maka kita tidak ubahnya seperti mata air yang kering kerontang. Jadi jika kita mengingini sumber air hidup itu mengalir dalam hidup kita, maka mau tidak mau kita harus mau memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan hari demi hari. Itu yang akan kita dapatkan dari kebenaran. Kalau engkau rindu hidupmu dialiri aliran air hidup itu, mari perhatikan hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubunganmu baik dengan Tuhan, engkau pasti akan menikmatinya. Tetapi kalau hubunganmu tidak benar, engkau akan seperti mata air yang kering kerontang, yang selalu dahaga dalam hidup ini, yang tidak pernah terpuaskan. Yang kedua saudara, kita harus menerima dan meminta air kehidupan yang sudah diberikan, meminta dan meminumnya, ya, yaitu air kehidupan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tidak hanya memiliki hubungan yang baik, ketika air kehidupan itu dialirkan oleh Tuhan, kita harus menerima itu dan kita harus menikmati itu. Maka kita akan sungguh-sungguh merasakan bagaimana indahnya air kehidupan itu, bagaimana sejuknya air kehidupan itu mengalir dalam kehidupan kita. Tetapi sekalipun air kehidupan itu dialirkan, tetapi kita tidak terima dan tidak nikmati, maka itu akan menjadi sesuatu yang hampa dan sia-sia. Kita hanya aliran yang hanya mengalirkan saja, kita tidak menikmati. Jangan seperti pancur saja saudara, tetapi nikmatilah apa yang dialirkan Tuhan lewat kehidupan kita. Ya, terima dan nikmati air kehidupan itu, maka kita akan tahu rasanya. Maka kita akan bisa mengatakan, oh inilah air kehidupan. Seperti itu saudara. Ketika perempuan Samaria ini, kita perhatikan di mana dia benar-benar menikmati persekutuan itu dengan Tuhan. Memang kita tahu bahwa Yesus mengecam dia oleh karena keberdosaannya, tetapi dia sadar bahwa dalam keberdosaan itu dia betul-betul hidup dalam kehausan dan dahaga yang tidak pernah terpuaskan oleh karena dikuasai oleh hawa nafsu. Ketika dia sungguh-sungguh memberi dirinya bersekutu menerima aliran air kehidupan yang dari Kristus, maka dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dan dia benar-benar menikmati persekutuan itu saudara. Dan dia benar-benar menikmatinya. Dan akhirnya dia pergi mengatakan, aku telah menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mari coba lihat siapakah dia. Ya, dia memiliki kesaksian dalam kehidupannya. Orang yang benar-benar menerima dan juga telah menikmati air kehidupan dari Tuhan dalam hidupnya, dia memiliki kesaksian yang hidup tentang Kristus dalam kehidupannya. Ini yang penting saudara. Jadi dikatakan dari dalam dirinya dia akan memancarkan aliran-aliran air kehidupan. Ada sebuah kesaksian yang nyata yang bisa dinikmati oleh setiap orang yang melihat kehidupan kita sendiri. Itu yang kedua saudara. Jadi terimalah, nikmatilah air kehidupan itu. Jangan hanya mengalir saja. Itu yang kita lihat di sini saudara. Untuk memperoleh air kehidupan ini, seseorang harus menerima dan juga harus menikmatinya. Kata minum di sini ditulis dalam bahasa Yunani saudara, pineto, dalam bentuk imperatif masa kini yang berarti suatu tindakan yang berkesinambungan atau berulang-ulang yang menyatakan bahwa meminum air hidup itu menuntut persekutuan yang terus-menerus dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena tidak seorang pun yang dapat meminum air hidup jika telah terputus hubungannya dengan sumbernya, yaitu Yesus. Artinya ketika kita mau menerima aliran air hidup itu dan menikmati, maka kita pastikan kita telah memiliki persekutuan yang erat, yang terus-menerus dengan Tuhan. Jangan menyepelekan persekutuan ini, karena persekutuan inilah menjadi saluran kita bisa menerima, menikmati air hidup itu dari Tuhan. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga, yang terakhir kita lihat di sini, kita harus berhenti mencari dan mengejar kepuasan dunia. Kalau kita sudah bisa menikmati air kehidupan, maka berhentilah mengikuti ataupun mencari ataupun mengejar kepuasan duniawi, karena engkau sesungguhnya telah memiliki kepuasan tersendiri di dalam Tuhan. Jangan lagi menduakan Tuhan saudara. Jangan menikmati air hidup dari Tuhan lalu menikmati kenikmatan dunia. Ini dua hal yang bertentangan, tidak diinginkan Tuhan. Orang yang sudah menikmati persekutuan dengan Tuhan, dia sendiri akan dengan sendirinya memisahkan dirinya dari kehidupan yang berdosa. Itu yang kita lihat di sini, ya.
Dalam kasus perempuan Samaria ini, ia telah menerima stigma buruk sebagai perempuan yang tidak baik, sehingga ia pun tidak memiliki teman sesama perempuan untuk mengambil air sumur pada saat itu. Keenam laki-laki yang telah bersamanya mungkin juga belum memberikan kepuasan kepadanya. Air sumur di sini adalah simbol dari hal-hal duniawi yang hanya akan memberi kesegaran sementara mungkin bagi kehidupan saudara. Namun air hidup yang bersumber dari Tuhan itu akan memberi pembaharuan secara terus-menerus di dalam diri orang-orang yang percaya, yang menerima dan menikmati air kehidupan itu sendiri. Perempuan ini saudara telah mengalami perubahan, ya, setelah dia berbicara, membangun hubungan dengan Tuhan, menerima perkataan Tuhan, kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Perubahan sejati adalah ketika kita tahu kita berdosa, kita sadar bahwa kita berdosa, dan kita dengan sendirinya mau meninggalkan dosa. Itulah perubahan sejati. Respon perempuan ini memberikan kepada dia keberanian untuk memberitakan berita baik pada orang-orang banyak yang ditulis pada ayat-ayat selanjutnya, saudara. Ketika dia benar menikmati persekutuan itu, dia benar-benar diubahkan oleh Tuhan, dan perubahan yang nyata kita lihat di sini. Dia bisa menjadi pemberita Injil, saudara. Dia benar-benar dipakai Tuhan untuk menjadi saksi apa yang dinikmatinya itu, yaitu air hidup yang dinikmati itu telah menjadi sumber air kehidupan yang mengalir terus dari kehidupannya, sehingga dia boleh menjadi kesaksian dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekampung itu, saudara. Mari kita menyelidiki hati kita saat ini, ya. Mari kita menyelidiki keadaan rohani kita saat ini. Mampukah kita memiliki segala sesuatu yang sifatnya duniawi namun tidak menjadi dunia hidup kita? Saya rasa saudara, ini tidak akan pernah bisa mampu. Jika hidup kita masih dikuasai oleh daging, maka keinginan daging kita pun pasti dipimpin oleh keinginan daging. Namun jika kita telah dikuasai oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita juga pasti akan menghasilkan buah-buah roh. Itu yang dikatakan, kalau hidup kita masih dipimpin daging, pasti buahnya buah daging. Kalau hidup kita dipimpin roh, pasti buahnya adalah buah-buah roh. Air hidup itu, saudara, pastinya memberikan keselamatan kepada kita, pastinya memberikan kesegaran kepada kita, pastinya memberikan kepuasan secara rohani bagi kita, sehingga orang-orang yang betul-betul menikmati persekutuan dengan Tuhan, rohaninya dipuaskan, kehidupan jasmaninya pun dilegakan dan dipuaskan. Konsep kekekalan ini mengokohkan kita sebagai umat percaya. Karena itu, saudaraku, marilah kita menjaga hubungan kita yang baik dengan sumber air hidup kita, maka kehidupan kita pun akan menjadi dipakai Tuhan menjadi saluran-saluran air kehidupan kepada semua orang, seperti perempuan Samaria ini. Ini yang kita dapatkan hari ini, saudara. Sehingga kesimpulan penutup bagi kita, lewat kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita dalam minggu hari ini, saudara, kita kembali diingatkan tentang keberadaan kemanusiaan kita yang selalu merasa haus, ya, dengan segala keinginan-keinginan daging kita, dengan segala keinginan-keinginan duniawi kita, yaitu sikap yang tidak pernah merasa puas dan tidak pernah terpuaskan dalam kehidupan ini. Selama kita masih mengikuti keinginan-keinginan daging, kita akan selalu diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu, tidak puas dan tidak akan pernah terpuaskan. Kita juga menerima kebenaran bahwa Allah adalah Tuhan yang peduli. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih kepada kita. Ia datang menyapa kita seperti Kristus datang menyapa perempuan Samaria ini, saudara, untuk memberikan kepada kita penyadaran akan, pertama, keberdosaan kita, yang kedua, potensi diri kita yang ingin Tuhan pakai menjadi saluran berkat ketika kita menerima berkat itu, sehingga kita dapat mengerti bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan hidup kita hanyalah seperti mata air yang kering kerontang, ya, yang membuat kehidupan kita selalu dahaga dan tidak terpuaskan dalam kehidupan ini. Itulah yang terjadi. Tanpa Tuhan kita akan seperti itu. Jika kita rindu menikmati air kehidupan yang kekal, Tuhan menginginkan supaya kita, saya dan saudara, mau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita mau membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan, dengan bersedia menerima
dan menikmati Tuhan dalam kehidupan kita, serta rela meninggalkan segala sesuatu kehidupan yang duniawi yang selama ini membelenggu kehidupan kita. Yesus yang adalah sumber kehidupan kita. Jika kita mau menerima Dia, saudara, dan mau tetap tinggal di dalam Dia, maka kita akan menjadi saluran air kehidupan itu kepada dunia ini, kepada semua orang yang haus dan mengharapkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya tidak tahu bagaimana kita memahami kebenaran ini, saudara, tetapi ada kerinduan hati Tuhan dari setiap kita, saudara dan saya, mendengarkan firman Tuhan ini supaya kita membuka hati kita, mengoreksi diri kita. Bagaimanakah persekutuan hidupmu selama ini dengan Tuhan? Apakah engkau benar-benar memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan selama ini? Ataukah karena kecenderungan hatimu mengikuti keinginan-keinginan dunia, engkau melepaskan persekutuanmu dengan Tuhan? Mari perhatikan, ketika engkau dalam situasi seperti itu, lihatlah hidupnya selalu merasa dahaga, merasa haus dan tidak pernah terpuaskan. Saat ini, saudara, Tuhan mengundang kita. Tuhan berkata, akulah air kehidupan itu. Ketika ada orang menerima air kehidupan itu, maka aku akan memberikan kepadanya sumber air kehidupan itu sendiri, dan daripadanya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan kiranya sudah memberkati kita dengan firman Tuhan hari ini, sehingga kita benar-benar boleh merasakan hidup ini dipuaskan, hidup ini dimerdekakan, hidup ini benar-benar ditolong oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berbahagialah saudara ketika saudara benar-benar mendengar, menerima, dan melakukan kebenaran ini di dalam kehidupan saudara. Akhirnya saya hanya ingin katakan, saudara, Tuhan membuka hati kita, Tuhan membuka pikiran kita untuk benar-benar mau menerima kebenaran ini dan benar-benar mau melakukannya. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami dalam minggu kami hari ini. Dengan kebenaran firman ini kami dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan, bahwa benar-benar kami sangat membutuhkan air kehidupan itu sendiri, Tuhan. Karena seringkali dalam hidup ini banyak hal yang membuat kami merasa kehausan, tidak terpuaskan. Ketika kami mengikuti keinginan-keinginan dunia, kami akan selalu dahaga. Tetapi ketika kami menerima air hidup dari Tuhan, kami akan dipuaskan dan kehidupan kami diberkati dan menjadi saluran berkat. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Kuatkan hati iman percaya mereka. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat berikan kelegaan. Ada anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul, terbeban dengan pergumulan sakit penyakit, yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Tolong hamba-hambamu semua, anak-anakmu, terlebih yang terpapar oleh COVID-19. Beberapa hamba-hamba Tuhan saat ini, kami doakan mereka yang sedang terisolasi. Hamba doakan keluarga hambamu, Pendeta Sentosa Parapat, Inang itu sekarang sedang diisolasi di rumah sakit Tarutung. Juga hambamu Inang, keluarga Inang Pendeta Lena Boru Simbolon, juga Tuhan sedang diisolasi di rumah sakit di Medan ini. Tolong hamba-hambamu. Mungkin masih ada yang lain, Tuhan, yang tidak hambamu tahu. Hamba mohon Tuhan bersama mereka, memberkati mereka, meneguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka dilepaskan. Masih banyak anak-anakmu, umat mempunyai pergumulan yang berat. Tolong mereka semuanya. Di minggu kami hari ini, biarlah kami boleh menikmati air kehidupan yang dari Tuhan, supaya kami penuh dengan sukacita karena kemurahan-Mu memenuhi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kira Tuhan meneguhkan iman percaya saudara dengan kebenaran ini. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara benar rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Yakinlah saudara, kami akan mendoakan saudara. Dan saya rindu saudara pun akan menjadi saluran berkat. Ketika diberkati, biarlah berkat yang sudah terima dibagikan saudara kepada orang-orang yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.